Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Kali ini saya Mas Berto akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang ditulis oleh Lukas Priyanto. Oke, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin terlihat bergulung dan berputar, kemudian menghantam tubuh Ki Jalal yang tengah membacakan mantra Sukmo Jiwo. Dan setelah itu, cuaca kembali normal seperti sedia kala. Pak Roma tercengang melihat kekuatan yang dimiliki oleh Ki Jalal. Dan setelah itu, Pak Romat memutuskan untuk berjalan lebih dekat. Ayah, bagaimana ayah bisa sampai ke sini? Tak perlu kau tanyakan soal itu. Jelaskan, bagaimana anak ini bisa mati? Itu anak ingin mencoba mempermainkanku. Dengan terpaksa aku harus membunuhnya. Ki Jalal hanya terdiam saja dan terus menatap ke arah Pak Romat. Sepertinya Ki Jalal mengetahui bahwa anaknya sedang berbohong. Sekarang, cepat kau urus mayat ini sebelum ada warga yang melihatnya. Baik ayah. Pak Rohmat terlihat kebingungan mencari sesuatu. Dan akhirnya ia menemukan sebuah batu yang berukuran besar dan mengangkatnya mendekati jenazah Arumi. Setelah itu, Pak Rohmat menarik akar-akar pohon, kemudian menyatukannya. Jasad Arumi yang tergeletak tanpa busana kini diikat menggunakan akar-akar yang tadi ia buat. Setelah itu Pak Rohmat kembali mengangkat batu tersebut dan diletakkan di atas perut Arumi. Setelah semuanya beres, Pak Rohmat dengan dibantu Ki Jalal mulai mengangkat jenazah Arumi dan menjeburkannya ke dalam sumur timba. Terlihat jasad Arumi mulai tenggelam dan disaksikan Pak Rohmat dan juga Ki Jalal. Tiba-tiba saja, srak, 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 terdengar suara langkah kaki dari arah hutan yang tertutupi kabut tebal. Siapa di sana? Teriak Pak Rohmat. Ki Jalal tiba-tiba saja menghilang dan Pak Rohmat hanya seorang diri di tempat tersebut. Tak berselang lama, Ki Jalal terlihat muncul dari balik kabut dan datang bersama seorang wanita. Ternyata kamu rupanya. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Tanya wanita tersebut. Rohmat sedang melakukan ritual, dan ini juga untuk melancarkan keinginanmu, ungkap Ki Jalal dengan nada datar. Wanita ini hanya diam mendengarkan ucapan Ki Jalal. Ia adalah wanita yang diketahui sebagai istri Pak Rohmat. Namun sepertinya hubungan ketiga tidak seperti sebuah keluarga. Entah apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan. Setelah itu, Pak Rohmat mengambil ranting-ranting pohon dan diletakkan di atas sumur timba hingga tertutup rapat. Ki Jalal, Pak Rohmat, dan wanita yang mengaku sebagai istrinya itu berjalan meninggalkan sumur tersebut. Angin berhembus pelan, disertai kabut yang bergulung menemani jasad Arumi yang saat ini berada di dalam sumur timba. Tubuh Arumi yang diikat batu besar kini terus tenggelam semakin dalam. Gadis malang tersebut kini telah terbujur kaku di dasar sumur dengan semua kebencian dan dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan Pak Rohmat dan juga Ki Jalal. Sampai akhirnya Arumi ditenggelamkan ke dalam sumur. Di saat itu pula suara tangisan dan teriakan minta tolong kerap terdengar dari dalam sumur timba. Oke, flashback off. Jantung Pak Rohmat seketika saja berdebar setelah melihat anak sambungnya berubah menjadi sosok Arumi.
Pak Romat mengucek-ngucek kedua matanya menggunakan tangan kanannya, dan Pak Romat kembali melihat Rina yang sedang tertidur di ranjang lusuhnya. Wajahnya terlihat pucat dan sangat kelelahan. Energinya terkuras sewaktu Rina kerasukan sosok Arumi. Pak Romat kembali menengok ke arah belakang pintu, dan kini Ki Jalal masih berada di sana. Saat ini tubuhku sedang melakukan semedi. Aku masih hidup, Romat. Hanya karena perutku tertusuk keris, tak bisa semudah itu untuk membunuhku, ungkap Ki Jalal. Apa maksud ayah? Tanya Pak Romat kebingungan. Yang kau lihat sekarang bukanlah aku. Aku sedang membelah diri dengan ajian Sukmo Jiwo. Dan tubuh asliku saat ini sedang berada di dalam sungai Gondo Mayit. Lalu, kapan ayah selesai bersemedi? Tanya Pak Romat kembali. Kau tunggu saja, Romat. Iya. Tertawa Ki Jalal terdengar hingga ke ruang tamu, dan sosoknya mulai menghilang bersamaan dengan gelak tawa yang terus menggema. Pak Romat kembali membalik badan dan melihat anak sambungnya yang tengah tertidur. Pak Romat memutuskan untuk meninggalkan Rina di dalam kamar dan beranjak pergi. Ia berpikir tak mau gegabah dalam menjebak anak sambungnya untuk kembali melakukan ritual yang dulu sempat ia lakukan hingga harus meregang nyawa, dan itu terjadi selama bertahun-tahun yang lalu. Warga sekitar semakin segan dan takut terhadap keluarga Pak Rohman. Ditambah lagi, kejadian menghilangnya Ki Jalal saat ingin dimakamkan menjadi buah bibir seluruh warga, hingga berita tersebut tersebar ke desa seberang. Sejak kejadian itu, keluarga Pak Romat sangat tertutup dan memutuskan untuk mengurung diri di dalam rumah. Sesekali terlihat Bu Marni masih menyiram kembang kesayangannya saat pagi hari dan sore hari. Sedangkan Rina hanya mengurung diri di dalam kamar dan hanya diperbolehkan untuk keluar di saat ia hendak ke kamar mandi. Sore itu Rina sepertinya terlalu pulas tertidur hingga waktu menjelang maghrib. Kepalanya terasa berkunang-kunang dan tubuhnya keluar keringat secara berlebihan. Ia bergegas bangun dari atas ranjang dan mengambil peralatan mandi. Kemudian berjalan ke pintu belakang. Krah, pintu dibuka. Rina melihat ke arah langit yang mulai meredup. Ia memutuskan untuk tidak membawa lentera sore itu karena sinar mentari masih terasa cukup terpancar di ufuk barat. Dengan cepat Rina menuju kamar mandi. Ia melihat kendi penampungan air telah terisi. Dengan cepat Rina menanggalkan pakaian yang ia kenakan. Setelah itu mengambil gayung yang terbuat dari batok kelapa dan menciduk air, lalu menyiramkannya mulai dari kepala terlebih dahulu. Tiba-tiba saja, prak, gayung yang terbuat dari batok kelapa terlempar oleh Rina. Seketika Rina berbalik badan. Ia merasa ada seseorang yang meraba bagian bokongnya menggunakan tangan. Siapa di sana? Teriak Rina terkejut. Rina merasakan telapak tangan yang kasar menyentuhnya, bahkan meremas bongkahan sensitif miliknya. Jantungnya berdetak kencang, sampai akhirnya ia kembali dikejutkan oleh suara seseorang laki-laki yang ia dengar pada bagian kuping sebelah kiri. Cahayu. Seketika tengguknya meremang setelah suara itu berbisik di telinganya, dan setelah itu Rina tak sadarkan diri dan mengalami kerasukan. Sesekali Rina mengalami kerasukan di saat ia telat mandi dan waktu akan hampir menjelang maghrib. Tapi Rina dapat disembuhkan dengan bantuan Ustadz Ahmad. Kejadian itu terus berulang pada waktu yang bersamaan. Waktu terus berjalan. Para warga mulai melupakan kejadian tersebut, dan Rina pun sudah mulai membaik dan memutuskan untuk kembali ke sekolah. Keesokan harinya, pagi itu Rina telah berada di sekolah setelah 1 minggu lamanya ia tidak dapat mengikuti pelajaran.
dikarenakan kejadian yang telah menimpanya. Teman-teman sekolahnya makin percaya bahwa keluarga Rina adalah penganut aliran sesat, dan ejekan-ejekan itulah yang membuat hari-hari Rina diliputi kesedihan. Tapi tidak dengan Santi. Ia selalu ada di garda paling depan di saat Rina mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman sekolahnya. Ketika bel istirahat berbunyi dan Santi mengajak Rina untuk pergi ke kantin, tapi Rina menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal di dalam kelas. Melihat temannya yang sedang dirundung masalah, Santi mencoba menawarkan sesuatu pada Rina. "Ya sudah, kamu mau aku beliin sesuatu, Rin?" tanya Santi. "Nggak usah repot-repot, San. Aku sudah makan kok," jawab Rina beralasan. "Aku belikan kamu minum saja ya. Aku akan marah loh jika kamu menolak." "Baiklah, aku mau jus jeruk saja, San," Rina berkata sambil melempar senyum pada Santi. "Oke, aku akan segera kembali," jawab Santi. Santi berlalu dan terlihat Bayu yang sedang menunggunya di depan pintu kelas. Rina duduk sambil membaca buku. Siang itu cuaca panas. Rina memutuskan untuk membuka jendela kelasnya. Dari arah belakang gedung, Rina melihat seorang gadis berambut panjang yang sedang melambaikan tangannya ke arah Rina. Ia seperti mengenal sosok wanita tersebut dan mencoba untuk mengingatnya kembali. "Arumi? Tak salah lagi, dia Arumi, teman kecilku dulu. Tapi bagaimana ia bisa di sini?" Rina berbicara dalam hati tentang ingatan masa lalunya. "Arum, tunggu di sana ya. Jangan kemana-mana." Rina berlari untuk menemui sahabat kecilnya itu. Rina menaruh buku di atas meja dan berlari keluar kelas untuk menemui sahabat kecilnya. Terakhir mereka bertemu di saat Rina duduk di bangku sekolah dasar. Rina berlari melewati lorong menuju gedung belakang sekolah. Sampainya di sana, Rina berjabat tangan dengan sahabat kecilnya dulu, sewaktu mereka bermain tepuk gunung di belakang rumah Rina. Rina langsung meraih tangan Arumi. "Rum, tangan kamu dingin sekali. Kamu sakit?" tanya Rina pada Arumi. Belum sempat Arumi menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Rina langsung memeluk tubuh Arumi. "Pakaianmu kenapa basah? Kamu kehujanan?" Rina kembali bertanya pada Arumi. Arumi hanya diam, tidak menjawab. Ia melempar sebuah senyuman ke arah Rina. Tiba-tiba saja, "Kasihan, masih muda sudah gila." Seketika Rina menoleh ke arah suara tersebut. Seketika jantungnya berdebar dan wajahnya Rina berubah menjadi ketakutan setelah melihat Jenny sedang berdiri bersama kedua temannya, yaitu Tiwi dan juga Lucy. "Apa yang kamu maksud? Kamu ini berbicara dengan siapa? Jelas-jelas tidak ada orang lain di tempat ini. Apa benar kamu itu sudah tidak waras? Seperti yang orang katakan." "Kasihan sekali, cuy," ungkap Jenny dengan sangat ketus dan meludah di akhir ucapannya. Rina berbalik badan dan bermaksud untuk mengenalkan Arumi kepada Jenny. Tapi setelah Rina menengok ke belakang, Arumi tiba-tiba saja menghilang. Rina berjalan ke arah belakang dan tidak menemukan Arumi. "Kemana ya Arumi pergi?" ungkap Rina dalam hati. Jenny berjalan mendekat ke arah Rina dan mengitari tubuhnya yang sedari tadi diam seperti patung, karena bingung tentang sosok Arumi yang tiba-tiba saja menghilang. "Apa mau kalian?" tanya Rina dengan gemetar.
Apa kau pura-pura lupa tentang perjanjian kita? Hah? Ungkap Jenny dengan nada sensi. Rina terdiam dan kembali teringat tentang kejadian sewaktu mereka menyiksa di dalam toilet wanita. Seketika air mata menetes dan tubuhnya kembali gemetar. Mengapa kau diam? Aku tidak bisa melakukan itu, Jen. Jangan paksa aku untuk melakukannya. Rina menangis. Baiklah jika kau tidak mau menuruti perjanjian kita. Tapi kau harus menerima semua resikonya. Kau mengerti? Mata Jenny menatap Senshi ke arah Rina. Dan setelah itu, pandangan matanya kini beralih ke arah Tiwi dan Rina. Seperti memberikan sebuah perintah. Melihat tanda dari Jenny, Tiwi dan juga Lucy segera berlari ke arah Rina. Lucuti semua pakaiannya, perintah Jenny dengan menunjukkan jarinya ke arah Rina. Rambut Rina ditarik hingga membuatnya jatuh sampai bertekuk lutut. Lepaskan aku mohon. Teriak Rina memelas, memohon ampun agar menghentikan perbuatan mereka. Namun ketika temannya tak menggubris tangisan Rina, Tiwi dan Lucy mulai menanggalkan seragam yang dipakai Rina secara paksa. Mereka bermaksud untuk membuat malu Rina dengan menanggalkan pakaiannya. Seragam Rina disobek oleh Jenny. Kini Rina hanya memakai penutup payudaranya yang berwarna hitam dengan rumbai-rumbai bercorak putih di kedua sisinya. Ketiganya tertawa puas melihat kondisi Rina yang semakin mengenaskan. Dengan air mata yang terus keluar membasahi kedua belah pipinya. Setelah itu, Jenny mengambil sesuatu dari dalam tasnya yang ia bawa. Jenny mengambil seragam sekolah dari dalam tasnya dan dipegang menggunakan tangan kanannya. Sekarang kamu pilih mana? Kau ambil seragam ini dan menuruti perintahku, atau biarkan saja orang lain melihat tubuhmu seperti ini. Cepat, waktuku tak banyak. Rina kembali terdiam dalam tangis. Pilihan yang amat sulit buatnya. Cukup lama Rina terdiam, memikirkan apa yang harus ia pilih saat itu. Akhirnya Rina mengambil seragam tersebut dan memilih untuk menuruti perintah Jenny. Pilihan yang pintar, anak manis. Sekarang kau harus turuti kemauanku. Jenny membungkuk, mendekatkan bibirnya ke telinga Rina lalu berbisik. Terlihat ketakutan pada wajah Rina ketika Jenny membisikkan sesuatu ke telinganya. Setelah itu, Jenny, Tiwi dan Lucy pergi meninggalkan Rina sendirian. Jangan sampai lupa ya, anak manis, teriak Jenny dengan melambaikan tangannya. Rina tak kuasa menahan air mata yang terus keluar. Dengan tubuh yang gemetar, Rina mengambil seragam yang diberikan Jenny dan memakainya. Seragam miliknya sudah koyak akibat dirobek secara paksa oleh ketiga temannya. Rina mengusap air matanya dan memutuskan untuk kembali ke kelas. Rina berjalan tertatih-tatih. Pandangan matanya sayu dengan tatapan kosong. Rina hanya sedang memikirkan bagaimana ia bisa melakukan apa yang sudah direncanakan oleh Jenny dan kedua temannya. Tanpa sadar, Rina sudah berada di depan kelasnya. Dan terlihat Santi tengah asik mengobrol dengan Bayu. Hey Rin, katanya lagi gak mau keluar. Kok aku cari-cari kamu gak ada? Kamu dari mana? Tanya Santi sambil menyodorkan minuman yang tadi sempat dipesan oleh Rina. Aku dari toilet. Terima kasih ya, kamu sudah beliin aku es. Ungkap Rina menjawab pertanyaan Santi dengan berbohong. Sayang, aku kembali ke kelas dulu ya. Sebentar lagi bel masuk tuh. Rin, gua duluan ya, ungkap Bayu dan dibalas anggukan kepala Rina. Iya sayang, sampai jumpa nanti malam ya. Santi mengantarkan Bayu sampai di depan pintu dan setelahnya kembali masuk ke dalam kelas. San,
nanti malam kamu ada acara bersama Bayu? Tanya Rina. Tadi aku bertemu dengan Jenny dan dia bilang mengundang aku dan Bayu untuk datang ke rumahnya. Sepertinya Jenny sudah mulai berubah. Buktinya saja kamu juga diundang, Lorin. Santi menjelaskan perihal undangan dari Jenny dengan gaya bicara yang sangat khas. San, andai kau tahu apa yang sedang mereka lakukan padaku, mungkin kau akan sangat marah terhadap Jenny. Rina membatin dalam hati dengan menahan air matanya agar tak terlihat oleh sahabat baiknya. Tiba-tiba saja suara bel masuk telah berbunyi. Semua murid telah berada di kelasnya masing-masing dan mulai pelajaran seperti biasanya. Siang itu Rina tidak fokus untuk mengikuti pelajaran. Rina sedang membayangkan bagaimana ia bisa melewati kejadian yang akan ia alami malam nanti. Dada Rina membusung saat ia menarik nafasnya dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, bel pulang pun berbunyi. Seluruh siswa dan siswi telah siap untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu pula dengan Rina dan juga Sinta. Mereka berdua pulang dengan berjalan kaki. Sampai akhirnya mereka berpisah di persimpangan jalan karena rumah mereka berbeda arah. Matahari tenggelam dan digantikan dengan cahaya rembulan. Malam yang sangat indah bertaburan bintang. Rina telah bersiap untuk menghadiri undangan dari Jenny dengan perasaan cemas. Wajahnya penuh dengan keraguan untuk hadir. Tapi kini, Lucy sedang berada di ruang tamu dan sengaja untuk memastikan aku tetap berangkat. Setelah berpamitan, Rina segera meninggalkan rumah bersama Lucy menggunakan sepeda. Tak memakan waktu yang lama, mereka berdua telah sampai di kediaman Jenny dan disambut dengan senyum yang penuh arti dari Jenny. Di dalam rumah sudah ramai teman-teman yang juga diundang oleh Jenny. Mata Rini melirik ke setiap ruangan untuk mencari sahabatnya. Apakah Santi sudah sampai? Tanya Rini pada Jenny. Belum sempat menjawab pertanyaan Rina, dari arah pintu terlihat Santi yang baru saja datang bersama Bayu dan juga Abi. Rina berlari ke arah Santi dan disambut dengan pelukan oleh Santi. Aku pikir kamu tidak datang, San. Tanya Rina. Tadi aku tunggu Bayu menjemput. Biasalah, laki-laki kan jam karet. Setelah itu acara pun dimulai dan mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sedangkan Bayu tengah asik meminum minuman keras yang sengaja disediakan oleh Jenny. Santi terlihat risih melihat Bayu yang tengah mabuk berat. Mereka berdua sempat berdebat dan akhirnya Santi memutuskan untuk pergi kemudian bergabung bersama teman-teman wanitanya. Rina yang tak suka keramaian memutuskan untuk tetap duduk di sofa dan hanya melihat teman-teman yang sedang dipengaruhi alkohol. Bay, anterin aku ke kamar mandi yuk, kepalaku pusing, ucap Jenny sambil menarik-narik tangan Bayu. Bayu terlihat bingung dan mencari keberadaan Santi. Saat itu Santi tengah asik mengobrol dan tertawa bersama teman-teman wanitanya. Akhirnya Bayu pergi untuk mengantar Jenny ke kamar mandi. Rina melihat Bayu beranjak pergi ke arah ruang tengah. Hei, lihat apa? Nih minum. Tenang, ini cuma air teh kok, hangat. Suara Tiwi mengejutkan Rina yang sedang melamun. Wi, terima kasih ya. Rina mengambil gelas dari tangan Tiwi sambil melempar senyum. Sambil melihat teman-temannya yang sedang berjoget, Rina menenggak air minum yang sebelumnya sudah dimasukkan obat tidur oleh Tiwi, dan Rina tak mengetahuinya. Rin, kamu dipanggil Jenny tuh, teriak Tiwi dari arah ruang tengah. Rina pun bangkit dan berjalan ke arah Tiwi. Mereka berdua berjalan menuju kamar yang dimana Jenny telah menunggu bersama Bayu yang sudah dipengaruhi alkohol. Bayu mengikuti Jenny dari belakang. Langkah kaki Bayu terhenti
ketika Jenny masuk ke dalam kamar dan tetap menggandeng tangan Bayu. "Aku punya kejutan untukmu, ayo masuk sebentar." Bayu yang sudah dipengaruhi alkohol tak bisa berkutik melihat Jenny yang berpakaian seksi, membuat kelakiannya merontak. Jenny berjalan dengan pinggul yang berlagak lenggok di hadapan Bayu. Dari dalam lemari, Jenny mengambil satu botol minuman keras dan menuangkannya ke dalam gelas. Bayu hanya duduk di atas ranjang, matanya terus memandang Jenny tanpa berkedip. "Nih, coba kamu rasakan. Minuman ini kesukaan ayahku loh." Jenny menyodorkan gelas yang sudah terisi minuman keras. Bayu terlena dengan pucuk rayu Jenny, dan kini Bayu sudah tidak sadarkan diri. Melihat Bayu yang terkapar, Jenny memanggil Lucy untuk membantunya melepaskan seluruh pakaian Bayu dan membaringkannya di atas ranjang. Tak lama kemudian, Tiwi dan juga Rina telah sampai di kamar tersebut. Ada apaan ini? Kenapa dengan Bayu?" Rina terkejut melihat Bayu yang sudah terkapar tanpa busana. Baru saja Rina ingin pergi dan memberitahukan peristiwa ini kepada Santi. Tiba-tiba saja kepala Rina mendadak menjadi pusing, tubuhnya menjadi lemas, dan Rina terjatuh di lantai. Jenny, Tiwi, dan Lucy tersenyum. Mereka berhasil menjalankan rencananya dengan mulus. Kini saatnya membuka pakaian Rina dan membaringkannya di atas tubuh Bayu yang sudah tak sadarkan diri. "Wi, sekarang lu cari Santi dan berpura-pura untuk mencari mereka berdua. Kita tinggalkan mereka berdua di sini dan kita tunggu reaksi dari Santi," ungkap Jenny. "Oke, siap." Tiwi berlalu pergi mencari Santi. Sekitar 15 menit berlalu. Bayu mulai tersadar, namun kepalanya masih terasa berat. Ia belum mengetahui Rina sedang berbaring di samping tubuhnya dengan berpelukan. Setelah itu terdengar dari suara arah luar. Tiwi dan Santi tengah mencari keberadaan mereka berdua. Saat mereka membuka pintu kamar, Santi terkejut melihat Bayu yang tengah berpelukan dengan Rina sahabatnya sendiri. Santi sangat marah dan tak menyangka mereka bisa melakukan ini semua. Kesedihan terpancar dari wajah Santi dengan tubuh yang gemetar menahan emosi. Setelah itu, Bayu tersadar dan melihat Santi yang tengah menitikkan air matanya. Ia pun terkejut kalau Rina tengah berada di sampingnya dan tengah memeluk tubuhnya dengan erat. "San, ini tidak seperti yang kamu lihat," ucap Bayu mencoba menjelaskan. Santi tak menggubris perkataan Bayu dan pergi meninggalkan mereka berdua di dalam kamar dengan tangisan. Tak lama kemudian, Rina pun mulai ikut tersadar dan terkejut melihat Bayu tengah berada bersamanya di kamar. Kesalahpahaman terjadi di antara mereka berdua, dan semua ini adalah rencana busuk yang dilakukan Jenny dan kedua temannya. Bayu dan Rina bergegas pergi dari rumah Jenny malam itu, diimbangi dengan galak tawa dari ketiga temannya karena telah berhasil melakukan rencana tersebut dengan baik. Keesokan harinya, Rina kembali masuk sekolah. Ada yang aneh dengan pandangan teman-temannya pagi itu. Ternyata kejadian semalam telah tersebar luas dan Rina dianggap sebagai perusak hubungan antara Santi dan Bayu. Hingga akhirnya mereka berdua berpisah. Kepolosan Rina telah dianggap sebagai kedok untuk menjerat setiap laki-laki yang ingin mendekatinya, dan semua itu telah disusun rapi oleh Jenny dan kedua temannya. Saat berada di dalam kelas, Rina tak melihat Santi. Dan menurut keterangan ketua kelas, Santi izin tidak masuk sekolah dikarenakan tidak enak badan. Akhirnya, setelah jam pelajaran sudah usai, Rina memutuskan untuk pergi ke rumah Santi untuk menjelaskan tentang kejadian semalam
adalah sebuah kesalahpahaman. Setibanya di rumah Santi, Rina tidak diterima dengan baik oleh sahabatnya itu. Dan justru Santi memasang muka jutek. Santi benar-benar marah atas perbuatan apa yang telah mereka perbuat dan sangat menyakiti hatinya. Sekarang, jangan pernah anggap aku sebagai sahabatmu lagi. Anggap saja kita tak pernah kenal. Dan aku tidak sudi memiliki teman sepertimu. Sekarang kau pergi. Aku sudah muak melihat wajahmu yang sok polos itu. Rina tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu Rina pamit meninggalkan rumah Santi. Ia mengerti apa yang dirasakan oleh sahabatnya itu. Dan ia menyadari bahwa itu memang kesalahannya, karena telah menyetujui perjanjian oleh Jenny beberapa hari yang lalu. Rina kembali ke rumah dengan perasaan bersalah. Dan selama beberapa hari Santi tidak masuk sekolah. Semakin hari Rina selalu mendapatkan ejekan dari teman-temannya dan membuat mentalnya hancur. Akhirnya Rina memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sekolah karena tak kuat mendapatkan cacian yang dilontarkan terhadap dirinya. Hari-hari Rina hanya mengurungkan dirinya di dalam kamar. Ia menyesal tentang apa yang telah ia perbuat terhadap Santi dan Bayu. Pak Rohmat yang melihat Rina selalu murung, dan di saat Rina tertidur, Pak Rohmat sering mendapatkan Rina ngobrol di dalam kamarnya. Tapi di saat Pak Rohmat mengintip dari lubang pintu, Pak Rohmat tidak menemukan siapapun kecuali Rina yang sedang sendirian di kamar tersebut. Semua keanehan ini juga dirasakan Bu Marni. Sebagai seorang ibu, Bu Marni tak tega jika harus melihat anak satu-satunya mendapat perlakuan yang membuat batinnya bersedih. Bu Marni juga sering melihat Rina berbicara sendiri. Bu Marni menyangka jika mental anaknya terguncang akibat selalu mendapat bulian dari orang-orang terdekatnya. Kejadian ini menjadi perhatian khusus oleh Pak Rohmat yang tak tega melihat anak sambungnya seperti orang yang kena gangguan jiwa. Malam itu, Rina sedang tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Pak Roma dan Bu Marni mendengar suara Rina berbicara dan juga tertawa di dalam kamarnya. Bu Marni dan Pak Roma bergegas untuk mengecek keadaan Rina melalui lubang pintu. Mereka melihat Rina yang sedang duduk di ranjang dan terlihat sosok wanita berambut panjang tengah membelai rambut Rina. Sosok tersebut berwajah pucat dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Melihat kejadian itu, Pak Roma dan juga Bu Marni terlihat kaget tentang apa yang telah mereka lihat. Sosok yang sangat menyeramkan tengah berada di dalam kamar anaknya. Dan Rina sepertinya tidak mengetahui jika sosok tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan sosok arwah penasaran. Arumi? Dengan spontan terucap dari mulut Pak Rohmat. Bapak bicara apa? Tanya Bu Marni. Enggak Bu, bukan apa-apa, jawab Pak Rohmat. Kemudian kembali mengintip Rina dari lubang pintu. Baru saja matanya mendekatkan ke arah lubang, Pak Rohmat terkejut ketika mengintip. Terlihat wajah Arumi yang sangat menyeramkan sudah berada di dekat lubang pintu tersebut, sehingga membuat Pak Rohmat terpental karena terkejut. Seketika itu, Pak Rohmat menarik tangan Ibu Marni dan mengajaknya pergi dari sana dan masuk ke dalam kamar. Kamu kenapa? Tanya Bu Marni. Bu, Bapak kasihan melihat Rina. Makin hari kondisinya semakin memprihatinkan. Bapak juga tak tega jika harus mendengarkan ejekan dari warga sekitar yang menyatakan Rina gila, ucap Pak Rohmat. Ibu juga tak tega Pak, tapi kita harus bagaimana? Ungkap Bu Marni dengan rasa cemas. Dengan sangat terpaksa, Rina harus kita pasung. Bapak takut sosok yang saat ini selalu mengajaknya bermain akan mempengaruhi mentalnya. Bu Marni terkejut mendengar keputusan dari sang suami yang mengharuskan Rina agar segera dipasung.
Tapi Pak, apa tidak ada cara lain? Ibu tak tega kalau harus melihat Rina dipasung kayak gitu, Pak. Bu Marni menangis karena membayangkan anak satu-satunya harus dipasung. Pak Rohmat dan juga Bu Marni terdiam. Hanya terdengar tangisan yang keluar dari mulut Bu Marni. Sementara itu, Rina terlihat sedang merenung di dalam kamar. Bayangan tentang kejadian di rumah Jenny masih saja teringat di benak Rina sampai saat ini. Brak! Hembusan angin yang kencang mendobrak jendela kamar milik Rina. Ia sempat terkejut karena suara yang sangat keras. Rina bangkit dan berniat untuk menutup jendela itu. Saat Rina berdiri di depan jendela, terdengar sayup-sayup suara wanita berbisik di telinganya. Sekarang kamu lihat ini baik-baik. Rina mengenal suara ini. Suara itu adalah milik Arumi. Tiba-tiba saja jantung Rina berdegup kencang. Kedua belah matanya melotot tanpa berkedip. Ia melihat sosok ibunya yang tengah berada di luar rumah bersama dengan bapak sambungnya dan juga kakeknya, Ki Jalal. Di dalam penglihatannya, Bu Marni tengah berdiri di samping Ki Jalal, sedangkan Pak Rohmat tengah berlutut dengan tangan yang disatukan seperti sedang menyembah Bu Marni dan juga Ki Jalal. Rina kebingungan tengah apa yang ia lihat saat ini. Mata Rina semakin terbelalak di saat sosok yang menyerupai ibunya perlahan-lahan berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dan juga berjubah hitam. Di atas kepalanya terlihat berkilau. Rina memperjelas penglihatannya, dan ternyata kilauan itu adalah sebuah mahkota. Pandangan matanya kini sedikit turun ke bawah. Terlihat kuku tangannya panjang dan sedang memegang tongkat. Tongkat tersebut terlihat berwarna coklat tua dan berurat. Pak Rohmat bergerak mendekati sosok gadis yang sedang berbaring dengan kedua belah kakinya yang dicepi dengan kayu besar dan kedua belah tangan yang terikat dengan akar yang dianyam. Apa itu aku? Pekik Rina dalam hati. Rina terkejut karena melihat dirinya sendiri dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Setelah itu, Pak Rohmat mengambil air dari dalam kendi yang telah dicampur dengan kembang 7 rupa. Kemudian disiramkan kepada Rina yang tengah berbaring. Tiba-tiba, Rina dikejutkan ketika jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya. Ia nampak kebingungan karena saat ini dirinya tengah duduk di atas ranjang dan menatap ke arah jendela. Bukankah tadi aku sedang berdiri di sana? Lalu, mengapa aku bisa kembali duduk di sini? Lalu apa yang tadi aku lihat? Kini Rina kembali bicara pada dirinya sendiri tentang keanehan itu. Keesokan paginya, Pak Rohmat sudah terbangun dan telah meninggalkan rumah di saat Ibu Marni dan Rina masih tertidur pulas. Pak Rohmat tengah berada di dalam hutan dengan membawa sebilah kampak yang berukuran besar. Ia mencari pohon tua yang sudah kering dan membelahnya menjadi 2 bagian. Setelah itu, kayu-kayu tersebut dibawanya ke rumah dengan dipanggul di atas pundaknya. Bu Marni terbangun dan sudah tidak menemukan Pak Rohmat. Bu Marni bergegas menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Sesampainya di sana, Bu Marni melihat suaminya tengah membuat sebuah tempat yang terbuat dari bambu dan diikat dengan akar. Bangunan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi miliknya. Pak, Bapak sedang buat apa? Tanya Bu Marni dengan tatapan heran. Ruangan ini untuk Rina, Bu. Untuk Rina? Maksud Bapak apa? Rina akan kita pasung di tempat ini. Sengaja Bapak buatkan dekat kamar mandi agar tidak sulit jika ingin memandikannya. Bu Marni terdiam mendengar keputusan suaminya yang ternyata serius tentang ucapan malam tadi. Perasaan sedih
hingga begitu saja di wajah Bu Marni. Tapi ia juga tidak tega kalau anaknya diperolok oleh warga-warga sekitar. Hati seorang ibu hancur ketika tak bisa berbuat apa-apa dan menerima keputusan suaminya. Hari semakin sore. Pak Rohmat hampir menyelesaikan pekerjaannya. Terlihat Rina berjalan ke arahnya dengan membawa perlengkapan mandi. Tatapan matanya terlihat kosong dan hanya berjalan melewati Pak Rohmat yang terdiam melihat anak sambungnya berjalan. Tiba-tiba, "Apa yang akan kamu lakukan?" Pak Rohmat terkejut melihat Rina yang tiba-tiba saja tengah berada di dekatnya. Wajah Rina sangat pucat dan terlihat sangat menyeramkan. Jantung Pak Rohmat berdetak kencang dengan tubuh yang gemetar. Baru saja Pak Rohmat seperti berhalusinasi, sedangkan Rina tetap berjalan melewati dan masuk ke dalam kamar mandi. Pak Rohmat melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu Rina kembali keluar dari dalam kamar mandi menuju sumur timba. Ia kembali teringat kejadian di mana jasad Arumi ditenggelamkan di sumur tersebut beberapa tahun yang lalu. Dan sumur tersebut telah dinormalkan kembali oleh Ki Jalal menggunakan ajian Sukmo Jiwo. Dari kejauhan terlihat Rina sedang menarik tali timba yang berisi air dan menuangkannya ke dalam wadah. Air yang bermuncratan membasahi pakaian yang ia kenakan. Melihat hal itu, timbul pikiran kotor dari dalam benak Pak Rohmat. Air telah terisi penuh dan Rina kembali masuk ke dalam kamar mandi. Melihat hal ini, Pak Rohmat tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berjalan perlahan ke kamar mandi. Dari celah-celah bilik bambu, Pak Rohmat mengintip anak sambungnya yang tengah mandi sore itu. Rina tidak mengetahui kalau ayah sambungnya tengah asik melihatnya sambil mengocok alat vitalnya yang sudah mengeras. Pak Rohmat terus melakukan masturbasi hingga mencapai puncak kenikmatan. Dan cairan kental yang berwarna putih dibiarkan saja menempel pada dinding kamar mandi yang terbuat dari bambu. Setelah itu, Pak Rohmat kembali meneruskan pekerjaannya tanpa membersihkan terlebih dahulu. Dari dalam kamar mandi sudah tidak terdengar lagi suara air. Itu pertanda Rina telah selesai dan tak lama kemudian Rina keluar dan menghampiri ayah sambungnya. "Bapak sedang buat apa?" "Nanti kamu juga tahu kok. Sudah, sana masuk. Sudah mau maghrib." Setelah itu, Rina kembali berjalan dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Pak Rohmat masih mencari cara bagaimana Rina bisa segera dipasung agar Pak Rohmat bisa melanjutkan ritual Sukmo Jiwo yang telah disepakati oleh Ki Jalal dan mendapatkan ilmu yang kekal. Keputusan untuk segera memasung Rina hanya untuk melancarkan rencana Pak Rohmat dan juga Ki Jalal demi mendapatkan kembali darah perawan untuk dijadikan persembahan ritual sesatnya. Ritual tersebut akan berpengaruh apabila telah berhasil melakukan hubungan intim pada gadis yang masih perawan. Suara azan telah berkumandang. Rina yang sedang berada di dalam kamar tiba-tiba saja berlari keluar rumah melewati pintu belakang. Bu Marni yang melihatnya segera berteriak memanggil-manggil suaminya. Setelah itu, Pak Rohmat dan juga Bu Marni menyusul Rina keluar rumah. "Apa yang Rina lakukan, Bu?" tanya Pak Rohmat. "Ibu nggak tahu, Pak. Ibu hanya melihat Rina berlari melewati pintu belakang dan mengarah ke sumur timba," ungkap Bu Marni sambil berlari. "Ayo, Bu, kita harus cepat menyusul anak kita." Pak Rohmat dan juga Bu Marni terus berlari di kegelapan hingga akhirnya langkah kaki mereka berhenti setelah melihat Rina tengah berdiri tepat di depan sumur timba. Pak Rohmat dan juga Bu Marni terlihat kelelahan. Langkah kakinya sangatlah cepat dan entah bagaimana caranya ia bisa sampai di depan sumur itu dengan keadaan yang sangat gelap. "Rin,
Rina sayang, apa yang kamu lakukan, nak? Tanya Bu Marni dengan nafas tersengal-sengal. Tak ada jawaban apapun dari mulut Rina. Ia hanya berdiri membelakangi Bu Marni dan juga Pak Rohmat dan terus menatap ke arah sumur timba. Pak Rohmat dan juga Bu Marni berjalan dengan perlahan mendekati Rina yang sedari tadi hanya berdiri di belakang mereka berdua. Tiba-tiba saja terdengar suara gesekan dari arah sumur timba. Semakin lama, suara tersebut semakin terdengar jelas. Tak lama kemudian, terlihat sosok wanita berambut panjang yang keluar dari dalam sumur timba. Kedua belah matanya terlihat putih tanpa memiliki pupil. Wajahnya sangat pucat dan seluruh pakaiannya yang ia kenakan basah kuyup. Sosok wanita tersebut tengah berdiri persis di samping Rina, dan kedua matanya menatap tajam ke arah Pak Rohmat dan Bu Marni. Krak, krak. Suara tulang yang gemeretak terdengar dari tangan Rina yang mulai bergerak dan menuju ke arah sumur timba dengan kepala yang menunduk dan tetap membelakangi Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Kalian ingat sumur ini? Ungkap wanita tersebut dengan nada datar. Pak Rohmat dan juga Bu Marni hanya diam seribu bahasa. Terlihat dari keduanya nampak tegang dengan kedua lutut yang terlihat gemetar. Beberapa waktu tahun yang lalu, ada seorang anak gadis yang memohon belas kasihan, tapi tak ada yang juga menghiraukan. Justru anak gadis tersebut disetubuhi hingga tewas dan jasadnya ditenggelamkan di sumur ini. Sosok wanita tersebut berbicara dengan lugas dan sesekali kepalanya bergerak diimbangi oleh suara tulang-tulang yang patah. Siapa kau sebenarnya? Tanya Bu Marni dengan nada sedikit tinggi. Terlihat wanita itu tersenyum dengan tatapan mata yang amat sinis melihat ke arah Bu Marni. Nafasnya menderu-deru dan terus menggerak-gerakkan kepalanya. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau, wanita berhati busuk. Aku tahu apa yang sedang kalian rencanakan. Terutama kau, wanita tua. Wanita itu berkata dengan sangat marah dan menunjukkan jarinya ke wajah Bu Marni. Apa kau Arumi? Ucap Bu Marni. Sosok itu tertawa dan kembali terdiam. Iya, aku Arumi. Mengapa kau tega melakukan ini terhadapku? Baiklah, memang sudah saatnya aku memberitahu siapa aku sebenarnya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Marni. Mengapa kau tidak menyukaiku? Apa aku kurang cantik? Ucap Marni. Bukan begitu maksudku. Kau memang cantik, tapi maaf, aku sudah mencintai wanita lain. Ucap Yusuf. Mendengar Yusuf mengucapkan kata-kata wanita lain membuat Marni terbakar api cemburu. Dari raut wajahnya terlihat sangat marah. Dengan mengerutkan dahinya seraya menahan emosi dalam dirinya. Kedua tangannya mengepal dan nafasnya berderu. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, jangan harap wanita lain bisa memilikimu. Camkan itu baik-baik. Aku bersumpah. Ucap Murni dengan nada mengancam. Yusuf terkenal sebagai pemuda yang sangat baik, santun, dan juga memiliki paras yang tampan. Murni sangat menyukai Yusuf dan berniat untuk memeletnya karena Yusuf sudah memiliki dambaan hati. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia mengikuti cerita-cerita dari kami. Nantikan kelanjutan ceritanya. Dan sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.